Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasihhu, masih menerangkan tentang sah dan tidak sah orang bermakmum kepada imam. Wala yasihhu, dan tidak sah qudwatun, seseorang yang bermakmum, biman, dengan orang, i'taqada, yang meyakini akan si makmum, butlana salatihi, akan batalnya salatnya si imam. Makmum tidak sah, ya, seseorang tidak sah bermakmum ketika dia meyakini bahwa imamnya salatnya tidak sah, batal salatnya. Bi'an irtakaba, dengan misalnya, ya, melakukan sesuatu si imam mubtilan, yang dianggap batal, fi i'tiqadil ma'mumi, di dalam keyakinannya si makmum. Kasyafi'iyyin, ya, kasyafi'iyyin, seperti orang yang bermadhab Syafi'i, iqtada, bermakmum, bihanafiyyin, dengan imam yang bermadhab Hanafi. Massa, yang telah menyentuh si imam, farjahu, akan kemaluannya. Duna, selain, ma, apa-apa, iftasoda, yang memotong, ya, memotong kemaluannya. Nadron, ya, karena nadhori, melihat, li'tiqadil muqtadi, akan keyakinannya sang makmum. Li'annal imama, karena bahwasanya sang imam, muhdisun, dianggap berhadas, indahu, menurut si makmum, bil masyi, karena sebab menyentuh kemaluan, dunal fasdi, bukan dengan maksud memotong kemaluannya. Fayata'adzaru, maka menjadi ta'adzur. Fayuta'adzaru, maka menjadi ta'adzur, yaitu dimaafkan, rabtu salatihi, menghubungkannya salat si makmum, ya, bi salatil imami, dengan keadaan salatnya imam yang seperti itu. Li'annahu, karena bahwasanya si imam, indahu, menurutnya, menurut si makmum, laisa fi salatin, bukan pada keadaan salat. Walau syakka, seandainya syak, ragu, syafi'iyun, ya, orang yang bermadhab Imam Syafi'i, fi ityanil mukhalifi, di dalam mendatangkannya apa yang menjadi perbedaan, bil wajibi, ya, terhadap pekerjaan yang wajib, bil wajibati, terhadap pekerjaan yang wajib, indal ma'mumi, menurut si makmum, lam yu'assir, maka tidak mempengaruhi, fi sihhatil iqtidai, dalam kebolehannya bermakmum, bihi, kepadanya. Tahsinan, karena tahsin, memperbaiki, lidzonni, pada prasangkanya si makmum, bihi, kepada imam. Fi tawakkil khilafi, di dalam rangka memelihara atas perbedaan. Fala yadurru, maka tidak menjadi madarat, ada mu'tiqadihi, ya, dengan ketiadaannya keyakinan itu, al-wujuba, adalah hal yang wajib. Bapak-bapak, hadirin dan saudara, jadi kita ini ada beda madhab. Dalam madhab ahlus sunnah wal jamaah itu memiliki ala madhahibil arba'ah. Di ahlus sunnah wal jamaah itu boleh bermadhab salah satu dari madhab 4, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Urut-urutannya begitu, ya, ya. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Jadi, ya, bahasa kita orang NO dah, orang NO, ya, orang ahlus sunnah itu bermadhab Imam Maliki boleh, bermadhab Imam Syafi'i mayoritas di Indonesia, bermadhab Imam Hanafi boleh, bermadhab Imam Hambali, Muhammad ibnu Hambal boleh.
Tapi kita tidak boleh talfik. Talfik itu sebagian ngambil madhab Imam Syafi'i, sebagian ngambil madhab imam yang lain. Itu namanya talfik. Karena setiap pekerjaan ibadah yang kita lakukan, kita mengikuti satu madhab, maka madhab itu, imam itu nanti yang akan bertanggung jawab tentang keabsahan ibadah kita. Nah, kalau kepada Imam Syafi'i kita pakai ya, yang gampang-gampang, yang susah-susah enggak. Terus kepada Imam Hanafi ya, yang susah di madhab Imam Syafi'i ngambil madhab Imam Hanafi. Itu besok di akhirat repot, sama Imam Hanafi nggak diakuin, sama Imam Syafi'i nggak diakuin. Kita ngikut madhab yang mana? Masa mengikuti madhab Imam Samudra kan repot. Ya, itu baru satu ya. Jadi harus satu mengikuti madhab ya, itu. Nah, lalu kemudian madhab-madhab itu ada perbedaan pendapat. Ini yang masih satu jalur, masih jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti ada jalur yang mengikuti madhab orang Mekah, orang Madinah ya. Yang Fatihahnya nggak pakai Bismillah ya. Padahal di madhab 4 juga salah satunya ya, Imam Hanafi Fatihahnya juga nggak pakai Bismillah. Nah, misalnya dalam madhab Syafi'i menyentuh kemaluan itu batal wudu, sementara madhab Imam Hanafi menyentuh kemaluan itu tidak batal wudu. Madhab Imam Syafi'i ya, senggolan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, yang bukan keluarga ya, bukan saudara, batal. Madhab Imam Hanafi senggolan nggak batal. Kenapa? Karena mengartikan kalimat aula mastumun nisaa ya, atau la mastumun nisa ya, orang yang bersentuhan dengan perempuan menjadi batal. Kalau Imam Syafi'i bersentuhan antar kulit yang tanpa ada penghalang, batal. Tapi Imam Hanafi bersentuhan itu jima ya, kan jadi jauh ini. Kata Imam Hanafi bersentuhan itu hubungan sebadan ya. La masa itu maknanya hubungan sebadan. Kalau Imam Syafi'i la masa artinya sentuhan kulit. Nah, misalnya imamnya madhab Hanafi ya. Orang ini habis wudhu mencium istrinya lalu berangkat ke masjid ya. Kemudian kita bermakmum kepada imam yang bermadhab Hanafi. Kata kita, imam ini udah batal karena dia sudah mencium istrinya, sudah menyentuh istrinya. Tapi madhab Hanafi enggak, orang itu enggak batal kok ya. Yang membatalkan itu bukan mencium dan bersentuhan, tapi yang membatalkan adalah hubungan sebadan. Nah, kalau kita sebagai madhab Syafi'i bermakmum kepada Imam Hanafi, madhab Hanafi yang seperti ini, kalau kita i'taqada butlana sholatihi, kita meyakini tidak sahnya sholat si imam yang bermadhab Hanafi, maka kita tidak sah bermakmum kepadanya. Nah, ini kan rada-rada repot ini kalau sudah perbedaan madhab ya. Itu contohnya begitu. Jadi orang bermadhab Syafi'i bermakmum kepada orang bermadhab Hanafi ya. Sementara orang yang bermadhab Hanafi habis wudhu dia gatel, garuk-garuk kemaluannya, dari luar kain sarung nggak puas, dia buka dari dalam. umpama dia buka dari dalam. Nah, terus kan kata kita, lah batal itu wudunya. Tapi dia maju jadi imam. Dia maju jadi imam. Nah, kita yang jadi makmum bagaimana ini? Kalau kita meyakini bahwa
si imam itu yang bermadhab Hanafi tidak sah salatnya, maka kita tidak boleh ikut makmum. Kalau kita ikut makmum, bermakmum kita menjadi batal, salat kita menjadi batal. Nah, sekarang contoh lain. Contoh lain yaitu misalnya kita salat ya nggak usah di haram sana lah ya, nggak usah di Mekah Madinah lah, di Indonesia juga kadang ada ya, kita sudah terlanjur masuk mau makmum sholat isya misalnya, tiba-tiba imamnya langsung alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, nggak pakai bismillah ya. Sementara bismillah ya, ayat pertama ya, bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ya, ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, kalau kita beriktikad bahwa imamnya nggak sah itu ya, karena ngurangin ya, ayat dari surat Al-Fatihah. Wah, nggak sah itu ya. Nah, kalau kita menganggap tidak sah, maka kita tidak boleh bermakmum kepadanya. Kalau bermakmum memaksakan diri, berarti dalam bermakmum itu kita juga menjadi tidak sah. Ini contoh. Lalu bagaimana supaya kita tetap yakin bahwa kalau kita di Mekah atau di Madinah itu imam itu basmalahnya sir ya. Misalnya salat maghrib ya, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, itu bismillahnya sirnya kedengeran. Nah jadi kita kudu punya keyakinan bahwa imam ini tetap baca basmalah tapi bacanya sir. Nah, itu baru sah. Ini di tengahnya ada qauluhu walau syakka syafi'iyyun ila akhirih kharaja bisyakki ma idza tayaqqana tarkuhu li ba'dil wajibati kal basmalati bi an sami'ahu yasilu takbiratul tahrim awil qiyami bilhamdillahi fa innahu yu'assiru fi sihhatil iqtida'i bihi. Jadi kalau kita rada-rada syak ya, rada-rada ragu, kita dengarkan dulu sesudah takbiratul ihram, rapi takbiratul ihram baca doa iftitah, lalu sebelum memulai Fatihah yang tidak membaca basmalah, itu kita punya keyakinan basmalahnya disirkan, basmalahnya dipelankan, karena biasanya terdengar itu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, misalnya begitu. Beda lagi Imam Sudais ya. Imam Sudais kalau di negerinya sendiri basmalahnya sir ya. Tapi ketika ngimamin di Istiqlal bagaimana? Ngimamin di Indonesia basmalahnya jahar. Nah, itu namanya toleransi. Iya, toleransi itu. Seperti Mbah Hashim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan ya. Kalau Mbah Hashim Asy'ari sedang berkunjung ke majelisnya Kiai Ahmad Dahlan, salat subuhnya ya Kiai Hashim Asy'ari yang suruh ngimamin ya, nggak pakai kunut karena takriman ya, memberikan penghormatan kepada Kiai Ahmad Dahlan ya. Giliran Kiai Ahmad Dahlan diundang ke Mbah Hashim Asy'ari ya, giliran salat subuh pakai kunut. Nah, itu namanya toleransi terhadap hal-hal yang sifatnya sunnah, sekalipun itu muakkadah boleh, begitu itu boleh ya. Ya. Saya di ipar saya itu kampung situ mayoritas Muhammadiyah ya.
Ya, mungkin penghormatan buat saya karena saya sedang silaturahim di ipar saya suruh jadi imam, ya. Imam Isya, ya, Imam Isya. Ya, saya tetap Fatihahnya, basmalahnya tetap jahar. Tapi giliran baca surah saya membuang basmalah, ya. Bismillah, misalnya ya, sesudah Fatihah selesai baca alam nasyrah. Biasanya kalau kita kan Bismillahirrahmanirrahim, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, ya. Ya, di kalangan Muhammadiyah baca surah itu nggak usah pakai basmalah. Nah, udah baca surah aja. Itu namanya takriman wa ta'ziman. Itu boleh seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang terjadi. Kita di Arab sana selama mungkin haji atau mungkin umrah, kalau kita berkeyakinan bahwa salatnya imam di Mekah Madinah itu tidak sah karena nggak baca basmalah, ya, ya, jadi kita selamanya nggak bermakmum dengan mereka, ada gitu ya. Sementara itu sudah menjadi bagian dari hukum di sana, ketentuan di sana. Ya, kalau di Saudi Arabia mazhabnya apa ya? Ya, mazhabnya mengikuti Wahabi, ya, Wahabi. Ya. Jadi bukan Muhammadiyah, bukan NU, ya. Tapi memang ada paham tersendiri di sana. Ya. Kalau Muhammadiyah, ya, misalnya Saudi Arabia mazhabnya Muhammadiyah, lah tarawehnya enggak 11, ya. Tarawehnya berapa? Ya, 23, ya. Kalau mau bilang mazhab mengikuti NU, buktinya sholat subuhnya nggak pakai kunut. Jadi berbeda. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa ya itu namanya tahsinan lizzon, ya, ya, memperbaiki diri dalam sangkaan baik, sekalipun di situ ada perbedaan. Yang seperti itu fala yadurru adamu i'tiqadihi al-wujub. Ya. Kalau ini kalau imamnya orang yang kita benci, wah imamnya dia nih, kalau jadi gitu, itu kan ada orang yang itu, ada gitu kan, ada. Kan ada keterangan hadis, ya, Allah murka apabila, ya, seorang mengimami, seorang menjadi imam sementara makmumnya tidak ada yang ridho kepadanya. Nah, jadi ini imam ngeyel maksa jadi imam, makmumnya pada nggak demen semua karena kelakuan imam ini udah nggak beres. Itu dia mendapatkan kemurkaan Allah. Lah ini persoalannya ada 40 orang yang makmum ridho, ini yang nggak ridho satu. Berarti mungkin persoalannya bukan karena buruknya imam, tapi pribadi, ya. Kalau pribadi bagaimana? Buang itu, ya, buang kebenciannya kepada imam. Kalau kita tetap makmum, ya rusak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang lain bilang amin, dia bilang bodoh amat. Iya kan? Ya, orang nggak demen. Amin zahirnya, batinnya bodoh amat, mau gue pikirin. Ya, jadi yang rusak adalah yang sakit hati kepada sang imam, kecuali iya mungkin dendam kali, ya. Dulu naksir, ya, perempuan keduluan imamnya, ya. Jadi kesel dia. Iya, orang gua taksir duluan dia yang dapat, ya. Jadi dendamnya sepanjang zaman itu. Nah, itu nggak boleh begitu, ya. Ya, dendam boleh nggak dalam Islam? Ya boleh, ya. Kesel, marah, sakit hati, dendam, ya, diemin sampai lewat 3 hari kan nggak boleh, ya. Jadi jawabannya orang bermakmum kepada imam tapi dia gedek, ya, jawabannya bisa jadi makmumnya menjadi tidak sah. Kenapa? Karena tidak ridho kepada imam. Suami istri aja biar kata berantem kan, kalau sholat suaminya ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
Biar kata istrinya gendek, jawabnya apa? Amin. Itu amin itu kan istajib doa. Berarti kan hilang dulu gendeknya. Selesai sholat berantem lagi. Ini umpama itu umpama. Tapi bisa jadi Ustaz seperti itu ya. Ya, karena itu buang jauh-jauh rasa dengki, rasa sakit hati terhadap orang lain. Ya. Sampai di sini ada ya, boleh. Kembali ke masalah itu, kan kalau nggak ada pohon batal. Kita kan nggak tahu dari baru bangganya. Karena kita jadi makmum itu gimana? Apalagi kita nggak tahu, kita tahu saja, kita harus berhusnudzon. Ya. Kita nggak tahu dia garuk-garuk apa enggak. Ya. Maka kita kalau nggak tahu itu lebih banyak kepada kebolehannya. Sekalipun kita tahu, tapi kalau kita yakin bahwa madhab dia yang begitu nggak batal, madhab dia yang begitu nggak batal, kita berhusnudzon, maka tetap boleh kita bermakmum. Gitu, ya. Oke, ya, silakan Anda. Wahabi tadi Ustaz, itu mazhabnya melawan Indonesia itu siapa? Apa Maliki apa? Nggak pakai 4 madhab. Iya. Wahabi itu nggak pakai 4 madhab. Madhabnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Turunan ke bawahnya itu Syekh Utsaimin. Ya. Turunan ke bawahnya Abdul Aziz bin Baz. Ke bawahnya lagi Syekh Utsaimin. Padahal pongkolnya itu berawal dari Imam Ibnu Taimiyah. Sementara Imam Ibnu Taimiyah itu masih mengakui madhab yang lain. Itu. Jadi ke bawahnya mungkin karena ada unsur-unsur politik sehingga dalam memisahkan diri terhadap madhab yang lain itu terlalu keras. Ya. Karena kan Muhammad bin Abdul Wahhab itu dia penyokong pendiri kerajaan Saudi Arabia. Ya, pendiri kerajaan Saudi Arabia itu disokong oleh seorang ulama namanya Muhammad bin Abdul Wahhab yang menyebut dirinya sebagai pembaharu Islam. Sehingga faham-faham lain, madhab-madhab lain pada zamannya semua ditumpas habis. Ulama-ulama pada zaman itu dibunuh. Kemudian orang-orang yang mengikuti madhab di luar madhab dia itu dijarah kekayaannya. Saya punya kitab judulnya Fadhaihul Wahhabiyah, ya. Kebiadaban paham Wahabi di awal-awal berdirinya negeri Saudi Arabia. Kemudian ada kitab dikarang bahasa Indonesia oleh Muhammad Idarham itu tentang kebiadaban faham Wahabi, sehingga perbedaannya itu menjadi keras. Ya. Perbedaan yang keras di Indonesia ditampakkan bahwa hanya kelompok dialah yang benar dan kelompok lain salah. Maka tidak mau bermakmum kepada kita. Kalau misalnya di musola kita sudah ada 3 orang, 4 orang paham dia, itu dia akan menggeser kita. Ya. Kalau dikasih peluang, geser kita. Ya. Kita terusir. Itu yang terjadi di beberapa tempat seperti itu. Iya, itu. Jadi, nah ciri-cirinya kita bisa lihat. Ya. Ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri zahirnya, itu orang suka bilang apa? RCTI. Ya, RCTI. Ya. Baik, sudah? Ya. Masa itu bisa menyentuh atau membasuh? La masa, bukan massa. Kalau massa ya musuh, ya, menyentuh. Massa itu membasuh, ya, sama dengan masaha, ya. Kalau massa membasuh, masaha mengusap. Kalau la masa, ya, la masa itu menyentuh, ya, menyentuh antar kulit menurut madhab Syafi'i. Tapi kalau menurut madhab Hanafi, la masa itu
hubungan sebadan. Begitu. Kalau wudu massa itu membasuh. Kalau masaha mengusap, ya. Ya. Beda, ya, ya. Beda, ya, kalau ya. Massa yamussu, membasuh, ya. Kalau masaha mengusap. Kalau muka diusap apa dibasuh? Ya. Ya. Di mukanya dimajuin doang apa diusap pakai tangan? Diusap, masaha. Ya, ya. Masaha. Tangan dibasuh, ya, masaha. Ya, ya. Jadi massa dengan masaha beda. Sudah. Baik. Perbedaan antara adab dan akhlak. Oh. Apa perbedaan antara adab dan akhlak? Ini di luar konteks ya, nggak apa-apa. Adab itu perilaku yang dikerjakan berdasarkan pendidikan, itu adab. Kalau akhlak adalah perilaku perbuatan yang berdasar pada ketentuan agama, itu bedanya, ya. Jadi akhlak itu sebagaimana Nabi menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak itu berangkat dari tuntunan agama, ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah, khulquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi Al-Quran. Berarti akhlak itu perilaku berdasarkan ketentuan hukum agama. Akhlaknya orang Islam ya ibadah, akhlaknya orang Islam jiwanya bersih, akhlaknya orang Islam menghindari perbuatan maksiat dan dosa, itu akhlak. Adapun adab, Nabi mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, ya. Tuhanku mengajarkan perilaku baik kepadaku, maka fa ahsana ta'dibi, maka menjadi bagus perilakuku, ya. Itu perilaku perbuatan berdasarkan pendidikan, ya. Kenapa anak sekolah zaman dulu itu diajarkan budi, ya. Itu pertama kali mengejak tulisan semuanya pakai budi. Mula-mula ini budi, ini bapak budi, ini ibu budi, ini kakak budi, ini adik budi, ini paman budi. Artinya budi pekerti, ya. Ini budi, ini anak yang punya pekerti, ya. Ini bapak budi, ini bapak yang berbudi, dan seterusnya. Jadi itu adab. Adab itu perilaku berdasarkan pendidikan. Jadi orang itu dididik supaya adabnya menjadi baik. Misalnya ketika lewat depan orang tua, ya, dia nunduk, kemudian permisi. Nah, itu adab, ya. Ya, akhlaknya adalah bahwa tuntunan Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Itu, ya. Jadi beda antara akhlak dengan apa tadi? Adab, ya. Tinggian mana itu? Tinggian akhlak, ya. Maka akhlak dulu dipahami, nanti adab tata keramanya akan sampai, lalu kemudian ilmunya akan bersambung. Orang ketika tidak belajar adab, ya, lalu belajar ilmu, orang itu berilmu tapi nggak punya tata krama, ya. Maka al-adab muqaddamun alal ilm, ya. Tata krama itu didahulukan, ya, sebelum ilmu. Anak kecil diajari, ya, kalau ngomong kepada orang tua bahasanya harus lebih pelan. Tadi lewat depan orang tua diajarin permisi, kalau ketemu orang tua suruh salim, kalau salim naruhnya di pipi suruh pindah. Salim itu cium tangan, tangannya ditarik tempelin di hidung, itu namanya adab. Demikian, Pak. Baik, ya. Far'un, cabang. Lau qama imamuhu li ziyadatin, lau qama, ya, seandainya bangun imamuhu, sang imam, li ziyadatin, untuk menambahkan rakaat, ka khamisatin, seperti rakaat kelima, walau sahwan, sekalipun dia lupa, lam yajuz,
maka tidak boleh lahu bagi si makmum mutaba'atuhu untuk mengikutinya kepada imam yang menambahkan rakaat, walau masbuqan, sekalipun dia makmum masbuk, ausyakan atau orang yang ragu fi rakaatin pada jumlah rakaatnya. Bal yufariquhu, tetapi hendaknya dia memisahkan diri dari imam, wa yusallimu, dan dia salam terlebih dahulu, au yantadiruhu, atau menunggu si makmum ya akan imam yang kelebihan rakaat, alal mu'tamadi, atas pendapat yang mu'tamad. Nah, ini kadang sering terjadi ya. Salat asar ya, rakaat keempat mestinya tahiyat ya, ternyata bangun lagi ya rakaat kelima. Bagaimana cara kita? Ada beberapa cara ya. Cara yang pertama yaitu karena sudah rakaat keempat imam bangun berdiri, maka kita duduk tahiyat akhir dengan niat mufaraqah, keluar dari imam. Itu pertama. Yang kedua ya, kita duduk tahiyat sekalipun imam berdiri ya. Sekalipun imam berdiri ya, biarin dia bangun, dia baca Fatihah, dia ruku, dia bangun dari ruku, dia sujud ya, 2 kali sujud, duduk tahiyat ya, kita menunggu sampai kemudian ya, imam itu salam. Pasti imam dia akan melakukan sujud sahwi ya. Nah, imam sujud sahwi kita nggak usah, ini menurut pendapat di keterangan ini. Lalu yang ketiga yang kita dapati pada pendapat yang lain, karena makmum itu harus mengikuti imam ya. Kalau imam sengaja nambahin rakaat ya otomatis batal ya, batal seluruhnya. Tapi kalau imam bangun karena lupa, sementara berdirinya sudah melebihi setengah, sudah akbarnya sudah selesai, Allahu Akbar, Subhanallah, kan nggak mungkin turun lagi duduk ya. Sebagian berpendapat ya kita ngikutin, karena makmum harus ikut imam ya, landasannya bahwa imam lupa. Lalu kemudian ketika selesai imam sujud sahwi ya kita juga mengikuti sujud sahwi. Ini kalau mengikuti syari', mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah salat maghrib 2 rakaat salam. Orang-orang pada ngomong, sahabat-sahabat, ini Rasulullah bagaimana ini kok tiba-tiba salat maghrib 2 rakaat, biasanya 3 rakaat gitu. Itu tiba-tiba Rasulullah bangun lagi berdiri, Allahu Akbar, padahal sudah salam. Makmumnya ngikutin aja ya. Ikuti, nambah 1 rakaat, lalu kemudian begitu sudah selesai tahiyat, sujud lagi, sujud sahwi, kemudian salam, padahal sudah keluar dari sholat. Ini kejadian. Lalu pernah pula Rasulullah salat asar 5 rakaat ya. Rasulullah salat asar 5 rakaat, sahabat pada mengikuti ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan ya bahwa ini adalah dalam keadaan kealpaan ya, karena lupa, sahwan ya. Kalau memang belum salam ya sujud sahwi, kalau sudah salam udah selesai, karena sahwi itu adanya di dalam sholat ya. Jadi ini pemahaman yang saya dapati seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang begitu rakaat keempat imamnya nambah rakaat kelima, dia duduk aja, kan pernah cerita di sini kejadian ya, itu mungkin ya mengikuti pendapat ini barangkali ya. Tapi ada 3 opsi. Opsi pertama adalah mufaraqah, salam. Opsi kedua duduk ya, karena itu kesalahan imam. Dan opsi ketiga tetap mengikuti imam sampai selesai, kemudian sujud sahwi dan salam. Wala qudwata, dan tidak sah pula orang bermakmum bimuqtadin, dengan orang yang jadi makmum
walau ihtimalan sekalipun sholatnya sempurna. Wa in bana, dan apabila nyata imaman itu imam. Orang makmum tidak boleh bermakmum kepada makmum. Gimana ini maksudnya? Ya, ini sering terjadi. Dua orang ini makmum masbuk, ya, imam sholat dengan jamaah yang lain. Dua orang ini makmum masbuk, berarti karena berdua memulainya bareng, ya, mulainya bareng. Lalu begitu imam salam, ya, salah satu dari dua orang ini mundur mengikuti temennya yang sholat bareng tadi, sama-sama masbuk. Nah, ini berarti orang bermakmum kepada makmum, maka dia punya imam dua. Imam pertama adalah imam yang pertama dia masbuk, imam yang kedua adalah temannya yang sama-sama masbuk. Itu nggak boleh. Pernah nggak kejadian begitu? Kadang kita lihat, ya, mentang-mentang sholatnya bareng, begitu sudah salam imam, ya, berdua ini yang satu mundur, ya, menjadikan temannya jadi imam, berarti dia punya imam dua, makmum sama makmum. Terus bagaimana? Ya udah, selesaikan saja masing-masing. Adapun misalnya ada orang lain yang mau ikut makmum lagi, ya tinggal pilih dua orang ini siapa yang mau dimakmumin. Ya, tentu yang posisinya ada di sebelah kanan. Tuh. Karena makmum itu mengambil posisi sunnahnya sebelah kanan dan mepet dengan imam. Paham sampai di sini? Nah, jadi la qudwata bi muqtadin walau ihtimalan. Tidak boleh makmum bermakmum, ya, sekalipun sempurna dan jelas berarti dia jadi imam. Nah, itu nggak boleh begitu. Wa kharaja, dan kecuali bi muqtadin bermakmum kepada makmum man in qata'at qudwatuhu, yaitu orang yang telah selesai bermakmumnya, ya. Saya makmum kepada imam masbuk, ya, lalu udah selesai, masih sisa 2 rakaat, saya kan posisinya tetap makmum itu, ya, tapi karena imam sudah selesai, berarti hubungan antara imam dengan saya sebagai makmum selesai. Lalu ada orang datang bermakmum kepada saya. Nah, makmum itu makmuman kepada saya boleh, karena ukurannya saya sebagai makmum sudah selesai. Paham gak nih? Paham ya? Paham ya? Ya, jadi makmum dimakmumin lagi boleh sepanjang si makmum udah selesai jadi makmum. Kalau masih jadi makmum itu berarti ya 2 imam juga, ya. Dia makmum, imam pertama sudah selesai, kemudian dia meneruskan rakaat, lalu ada orang lain bermakmum di belakangnya, boleh, ya. Tapi kalau tadi yang pertama, ya, berdua makmum masbuk, imam salam, ya, yang berdua ini naik meneruskan, yang satunya mundur jadi makmum, ya, temennya, itu nggak boleh. Ka'an sallamal imamu, seperti telah mengucapkan salam al imamu, sang imam, faqama, lalu bangun, masbukun, si makmum masbuk, faqtada, kemudian bermakmum, bihi, kepada makmum masbuk, akharu, makmum yang lain, sahhat, maka sah bermakmumnya, ya. Jadi imam sudah salam, ya, si makmum ini sudah meneruskan rakaatnya, lalu orang lain bermakmum kepada masbuk ini, maka sah dalam berjamaahnya, ya. Karena ya dia jadi makmum, ya akhirnya dia jadi imam, ya. Seperti kita ini anak dari bapak emak kita, tapi kita bapak dari anak-anak kita, ibaratnya begitu. Au qama masbukuna,
atau bangun ya orang-orang yang masbuk, faqtada, kemudian bermakmum seseorang, ba'duhum bi ba'din, sebagian mereka dari sebagian yang lain, sahhat aidan, sah juga. Jadi makmum masbuknya 3 orang ya, kita ngambil 1 orang nih menjadi imam ya, nggak usah dicolek juga ya, cari aja posisi orang yang paling kanan. Kita tahu orang yang paling kanan bacaannya jelek, gimana dah nih, pilih yang lain ya, pilih yang lain. Nah, itu cara kita dalam bermakmum. Sahhat aidan, sah juga, alal mu'tamadi, atas pendapat yang umum, lakin ma'ahul karohatu, tapi di situ ada kemakruhan ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dalam hal salat berjamaah yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.